Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anggi Dwi Amanda, Ani Lailatul Rosida, Mila Duna Ilma, Lulu Indokolifatin, Nadia Infokasari, Anggi Sri, dan Anita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Membangun Sistem Informasi. Sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Membangun suatu sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis dari perubahan organisasional yang direncanakan. Pengenalan dari suatu sistem informasi yang baru melibatkan jauh lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak yang baru, yang meliputi perubahan dalam pekerjaan, keahlian, manajemen, dan organisasi. A. Pengembangan sistem dan perubahan organisasional. Teknologi informasi yang mempromosikan variasi dari derajat perubahan organisasional yang berkisaran dari penambahan bertahap hingga mencapai pencapaian lebih jauh. Jenis dari perubahan struktural organisasi yang dimungkinkan dengan teknologi informasi yaitu 1. Otomatis. Otomatis adalah bentuk yang paling umum dari perubahan organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi. 2. Rasionalisasi prosedur. Rasionalisasi prosedur merupakan suatu bentuk yang lebih mendalam dari perubahan organisasional. 3. Perencanaan ulang proses bisnis. Perencanaan ulang proses bisnis yang mana proses bisnis akan dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. 4. Pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma merupakan bentuk yang radikal dari perubahan bisnis. Pergeseran paradigma yang melibatkan pemikiran kembali sifat bisnis dan sifat dari organisasi. 1. Mengidentifikasi proses untuk perubahan. Salah satu dari strategi keputusan yang paling penting yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan adalah memahami proses bisnis, apakah yang perlu dilakukan peningkatan. 2. Menganalisis proses-proses yang telah ada. Proses bisnis yang telah ada akan dibuat model dan didokumentasikan, kemudian mencatat input, output, sumber daya, dan urutan aktivitas. 3. Merancang proses yang baru. Ketika proses yang ada dipatahkan dan diukur dalam hal waktu dan biaya, maka tim yang merancang proses akan berusaha untuk meningkatkan proses dengan merancang yang baru. 4. Mengimplementasikan proses yang baru. Ketika proses yang baru telah seluruhnya dimodelkan dan dianalisis, maka harus diterjemahkan ke dalam suatu rangkaian prosedur yang baru dan aturan kerja. 5. Pengukuran yang terus-menerus. Ketika suatu proses telah diimplementasikan dan dioptimalkan, maka perlu diukur secara terus-menerus. C. Alat bantu bagi proses bisnis. Lebih dari 100 perusahaan perangkat lunak yang menyediakan alat bantu bagi aspek BPM yang bervariasi mengikuti IBM, Oracle, dan TIBCO. Alat bantu tersebut membantu bisnis dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang memerlukan peningkatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mila. Saya Mila Duna Ilma, NIM 1962143, akan melanjutkan penjelasan tentang pengembangan sistem bagi perusahaan. Sistem informasi yang baru merupakan suatu hasil dari proses pemecahan permasalahan organisasional. Suatu sistem informasi baru dibangun sebagai solusi bagi perusahaan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Aktivitas tersebut terdiri dari analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, serta produksi dan pemeliharaan. A. Analisis sistem. Analisis sistem adalah analisis suatu permasalahan yang diselesaikan oleh perusahaan menggunakan sistem informasi. B. Desain sistem. Analisis sistem akan menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan sistemnya, dan desain sistem akan menunjukkan bagaimana sistem tersebut dapat memenuhi sasaran.
C. Pemrograman. Selama tahap pemrograman, spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap perancangan diterjemahkan ke dalam program perangkat lunak. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pengujian. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil sistem ini benar atau bebas dari kesalahan. Langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah pengujian unit yang dilakukan pengujian setiap program secara terpisah agar dapat menjamin bahwa program bebas dari kesalahan, tapi mustahil hal tersebut terwujud. Yang kedua adalah pengujian sistem yang dilakukan pengujian pada fungsi sistem informasi secara keseluruhan. Yang ketiga adalah penerimaan dalam pengujian yang memberikan kepastian bahwa sistem siap untuk digunakan dalam situasi produksi. E adalah konversi. Konversi adalah proses perubahan dari sistem lama menjadi sistem baru. Terdapat 4 strategi utama, yaitu 1. Strategi paralel adalah strategi yang mengaplikasikan secara serempak antara sistem lama dan calon sistem baru selama kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah strategi pindah langsung, adalah strategi yang mengganti seluruh sistem lama menjadi sistem baru dari yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah strategi studi percontohan. Strategi studi percontohan adalah strategi yang menjalankan sistem yang baru pada area yang telah ditentukan perusahaan. Yang keempat adalah strategi pendekatan bertahapan, adalah strategi yang menjalankan sistem baru secara bertahap, baik berdasarkan fungsi maupun unit organisasional. F yaitu produksi dan pemeliharaan. F adalah produksi dan pemeliharaan. Pada tahap produksi ini, sistem akan ditinjau oleh pengguna dan spesialis teknik untuk menentukan dan memutuskan apakah sistem ini perlu direvisi atau dimodifikasi. Perkenalkan, nama saya Nadia Infakasari, NIM 1962154. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan alternatif dalam membangun sistem. Sistem berbeda dalam hal ukuran dan kompleksitas teknologi dan dalam hal masalah organisasi yang harus dibedakan. Terdapat 4 metode alternatif, yaitu yang pertama siklus hidup sistem tradisional, yang kedua pembuatan prototipe, yang ketiga pengembangan oleh pengguna akhir, dan yang keempat paket perangkat lunak aplikasi dan ahli daya. Yang pertama, siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem tradisional adalah metode pengembangan sistem informasi yang paling tua. Metode siklus hidup tradisional adalah pendekatan bertahap untuk membangun sistem yang membagi pengembangan sistem menjadi tahapan-tahapan yang formal. Yang kedua, pembuatan prototipe. Dalam pembuatan prototipe terdiri dari membangun suatu percobaan dengan cepat bagi para pengguna. Prototipe adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah digunakan. Yang ketiga, pengembangan oleh pengguna akhir. Secara keseluruhan, sistem pengembangan oleh pengguna akhir dapat diselesaikan lebih cepat daripada yang dikembangkan dengan siklus hidup yang konvensional. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman. Di paket perangkat lunak aplikasi dan ahli daya, selama beberapa dekade terakhir banyak sistem yang telah dibuat di atas fondasi paket perangkat lunak aplikasi. Banyak aplikasi umum bagi perusahaan bisnis antara lain pembayaran gaji, piutang, buku besar, dan pengendalian persediaan. Yang kedua, 4. Pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Di lingkungan perusahaan digital, organisasi perlu menambahkan, mengubah, dan menunda kemampuan teknologinya dengan sangat cepat untuk merespon peluang baru. Perusahaan mulai menggunakan proses pengembangan yang lebih pendek dan informal yang memberikan solusi cepat. Yang A. Pengembangan aplikasi cepat Rapid Application Development atau RAD. Istilah Rapid Application Development RAD digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem kerja dalam waktu yang sangat singkat. RAD dapat mencakup penggunaan pemrograman visual dan alat lainnya untuk membangun antarmuka pengguna grafis,
pengarsipan berulang elemen sistem kunci, otomatis pembuatan kode program, dan kerja sama tim yang erat antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Yang kedua, pengembangan berbasis komponen dan layanan web untuk lebih mempercepat pembuatan perangkat lunak. Kelompok objek telah dirakit untuk menyediakan komponen perangkat lunak untuk fungsi umum, seperti antar muka pengguna grafis. Pendekatan pengembangan perangkat lunak ini disebut dengan pengembangan berbasis komponen. Sedangkan layanan web dapat membuat komponen-komponen perangkat lunak yang dapat diimplementasikan melalui internet dan menyediakan fungsi-fungsi baru untuk perusahaan yang sudah ada atau membuat sistem baru yang menggabungkan antar sistem satu perusahaan dengan yang lainnya. Yang terakhir, mengembangkan aplikasi mobile mengembangkan aplikasi bagi platform mobile cukup berbeda dari pengembangan untuk PC. Besaran perangkat mobile yang diturunkan memungkinkan menggunakan jari-jari tangan dan geral multitouch yang jauh lebih mudah daripada mengetik dengan menggunakan keyboard. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.